Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan hidayah itu ada dalam hati kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengayunkan langkah kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat berjamaah, yang dimana keutamaannya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Karena pada hakikatnya hidayah bukan hanya dibutuhkan oleh mereka yang jauh dari cahaya Allah. Hidayah bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang ada dalam kelalaian dan dosa. Ternyata hidayah juga dibutuhkan oleh mereka yang taat kepada Allah, agar hidayah itu tetap menyala, agar hidayah itu tetap berkobar dalam dada-dada kita. Karena ternyata ada seorang dikatakan alim, banyak sekali ilmunya, luas sekali wawasannya, tetapi ternyata ketika beliau pindah ke warganegaraan dan terpincut dengan seorang wanita, maka ternyata tipu daya seorang wanita itu sungguh luar biasa. Akhirnya orang yang berwawasan luas pun, yang dalam ilmunya, tetapi ketika terkena fitnah, bisa jadi ilmunya hanya sebatas hiasan di mulut, ilmunya hanya sebatas sebagai wawasan belaka, tidak memberikan sebuah kesuburan dalam keimanannya, bahkan menjadi orang yang menyerang Islam itu sendiri. Makanya di sini penting sekali untuk menjaga atau menjemput hidayah Allah itu, agar kita ada dalam keistiqomahan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kita jikalau ditakdirkan oleh Allah masuk surga Allah, ternyata bukan karena amalan-amalan kita yang luar biasa gitu ya, sujudnya lama, sedekahnya luar biasa dan lain sebagainya. Ternyata kita dimasukkan kepada surga Allah itu karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus fungsinya amal ibadah itu apa? Fungsinya amal ibadah itu adalah untuk melumas
menjadi sebuah apa ya? Kalau mesin motor itu kayak pelumasnya agar rahmat Allah itu turun kepada kita. Karena jikalau kita hitung-hitung, kita bandingkan ibadah kita dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak terbayar ya, apalagi membayar surga Allah. Jadi diceritakan ada yang orang yang dia beribadah berpuluh-puluh tahun lamanya, hampir 90% hidupnya itu dipakai untuk beribadah kepada Allah, tetapi ternyata ketika di akhirat Allah masukkan ke surga dengan rahmat Allah, ini agak-agak protes ini hamba ini. Kok bisa aku dimasukkan ke dalam surga Allah bukan karena amal-amalanku? Kan aku udah all out gitu ya. Aku udah istilahnya itu berdarah-darah, udah berkeringat, pulang kerja langsung ke masjid, beribadah, sholat berjamaah, diburu itu sholat berjamaah. Tapi kok masuk surga karena dengan rahmat Allah? Maka ketika ada statement seperti itu, maka sungguh kata Allah, kenikmatan satu mata saja jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang engkau lakukan sungguh tidak terbayar. Maka dari sana kita mendapati bahwa kasih sayang Allah itu begitu luasnya. Nah, nyambung dengan pembahasan yang sekarang, surat Al-Fatihah ayat ketiga yang bunyinya apa Pak? Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tafsirannya sama dengan tafsiran yang sebelumnya dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ingin mengulas kembali, memperdalam biar nyambung, ya, bisa diklik channel YouTube saya, sekalian promosi, ya, Lentera Peradaban. Ada temanya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nyambung. Saya ulas secara sekilas. Ar-Rahman Ar-Rahim itu pertama, Ar-Rahman maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang umum untuk semua makhluk, orang yang beriman, orang kafir, hewan, bahkan tumbuhan, semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya apa? Contoh realnya, matahari menyinari bumi, menyinari semua manusia. Betul nggak Pak? Betul kan ya? Ada orang yang nggak beriman kepada Allah, nggak dikasih matahari gitu, gelap rumahnya doang. Enggak kan? Atau istilahnya itu ketika yang lain berjemur dia nggak dapat sinar matahari. Kenapa? Wah ini nggak beriman ke Allah, nggak dikasih ini sinar mataharinya. Enggak. Nah ini salah satu gambaran dari Ar-Rahman, maha pengasih Allah yang dimana rata untuk semua makhluk, termasuk fungsi dari organ badan kita. Di dalamnya ternyata banyak sekali keistimewaan yang luar biasa, yang kalau kita tafakuri sungguh itu akan membuat kita terenyuh, apa ya istilahnya itu, membuat kita termenung. Ternyata maha benar Allah dengan firman-Nya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu haq. Ini kata Allah. Jadi kalau firman Allah kita tarik menurut ilmu pengetahuan, menurut saintifik, woi luar biasa banget. Jadi kita bukan hanya berislam secara doktrin gitu, oh, Islam tidak, tapi di sana Al-Quran itu kan menstimulus kita, mengajak kita untuk berdialog, berdiskusi. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak bertafakur, merenungkan? Sanurihim, kata Allah, sungguh aku akan memunculkan, memperlihatkan ayatina,
tanda-tanda kekuasaan kami fil afaki, di tata surya dimunculin. Apa emang tanda-tanda Allah di alam semesta? Kalau kita terjebak dengan rutinitas, emang kasih sayang Allah itu kayak nggak berasa. Kita berangkat gelap, pulang gelap gitu. Berangkat anak tidur, istri tidur, balik anak udah tidur lagi. Kita terjebak dengan rutinitas. Kita baru off dari rutinitas, mata rantai rutinitas itu ketika udah sepuh, udah nggak bisa bekerja, baru kita nyadar, oh ya, kita sudah terjebak rutinitas ya berpuluh-puluh tahun lamanya. Allah tampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Kita bayangkan bumi, kalaulah kita hidup di planet yang paling pertama dekat matahari, planet apa Pak? Mars ya? Saya lupa. Ini pelajaran IPA-nya dipertanyakan. Kalau lupa suka nggak ingat ya. Kalau kita hidup di planet yang dekat dengan matahari, maka sungguh tidak akan ada kehidupan. Kenapa? Karena kita tuh terlalu dekat dengan matahari, panasnya luar biasa. Jangankan di planet Mars ya, bener ya? Merkurius. Merkurius. Jangankan di Merkurius, ya. Di planet Bekasi aja kan kita udah mengalami kegerahan luar biasa kalau pakai AC. Dan habis mandi bukannya seger malah berkeringat ya. Makanya kalau orang kampung baru ke Bekasi aneh, banyak keajaiban-keajaiban. Di kampung mandi seger, di Bekasi mandi keringetan. Nah, itu pertanda bahwa Allah sudah men-setting yang luar biasa, begitu simetris, dengan ukuran yang begitu pas. Kalau manusia hidup di planet paling depan dengan matahari pasti nggak akan hidup, panasan. Kalau kita mundur sejenak hidup di planet setelah bumi, apa Pak? Hah? Jupiter. Nah, kita juga nggak akan bisa hidup. Kenapa? Karena sinar matahari itu nggak nyampe. Ya, nggak nyampe. Kita akan mengalami kedinginan yang sangat luar biasa. Nah, itulah Allah munculkan. Terus, itu kalau bumi kan muter. Kok bisa muter? Itu pertanyaan dari anak kecil tapi berat. Kok bumi nggak jatuh? Gitu. Maka sungguh ini ada jawabannya dari Allah bahwa sesungguhnya ya bumi, bulan itu berputar pada porosnya, jadi ada tempatnya. Kok bisa bergerak planet yang begitu besar? Ini kipas juga bergerak kan, ada listriknya. Bumi kan nggak ada colokan, nggak ada colokan bumi gede gitu biar muter, nggak ada kan? Nah ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusihim, dan dalam diri kalian. Apa contohnya? Ya kalau kita tidak merenungkan, biasa kita tuh tidur, istilahnya itu jantung kita berdetak dengan lancar. Pas bangun biasa berdetak. Jadi sentuhan kasih sayang Allah itu nggak nyampe ke hati kita. Nyampainya kapan? Nyampainya ketika kita sakit. Maka kesehatan itu adalah mahkota yang luar biasa di mata orang yang sakit ya. Ketika kita sakit gigi kan, konon katanya sakit gigi itu lebih menyakitkan daripada sakit hati. Benar nggak Pak? Yang udah pernah sakit hati atau korban sakit hati? Ketika kita makan juga kan merasakan bahwa makanan itu nikmat karena makanannya, ataukah nikmatnya itu karena mulut kita sehat. Maka pondasi pertama yang membuat kita bisa menikmati makan ya karena mulut kita yang sehat. Makan nasi padang dengan kuahnya yang super kental, tapi kita lagi sariawan, apalagi sariawannya lidahnya sampai berlubang kegigit, nikmat gak apa makanannya? Enggak kan? Nah kita baru terasa, oh nikmatnya sehatnya mulut itu luar biasa ya.
Ketika sariawan makan pare pun pahit kan dirasakan. Nah selanjutnya itu contoh dari Ar-Rahman. Ar-Rahman itu berarti kasih sayang Allah yang dia itu untuk semua makhluk. Selanjutnya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah yang khusus untuk orang yang beriman. Jadi kasih sayang Allahnya itu lebih spesifik, terutama di akhirat kelak. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Apa contohnya? Kasih sayang Allah yang spesifik untuk orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman ketika meninggal dunia, Allah mudahkan sakaratul mautnya. Dalam surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang menyabut nyawa dengan lembut. Nah, orang-orang yang beriman itu Allah beri kenikmatan. Allah mencabut nyawanya dengan mudah. Padahal katanya sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Seperti halnya dalam tubuh kita, istilahnya itu dicabut, ada duri-duri yang panjang dari ujung kepala sampai ujung kaki dicabut sedemikian rupa. Gambaran bagaimana sakitnya sakaratul maut. Dan kita pasti mendapati bagaimana orang-orang yang mungkin dia punya hilaf, punya kesalahan terutama kepada sesama manusia, apakah itu kezaliman ataupun yang lainnya yang menyakiti hati, dan ternyata mungkin itu salah satu salah satu sebab dosa itu dimunculkan. Dia sampai beberapa hari sakaratul maut. Setelah ditelaah, setelah direnungkan, mungkin ada kesalahan ke si A, ke si B. Nah, ketika sudah meminta maaf, minta diikhlaskan, minta diridhokan, akhirnya dipermudah. Nah, ini gambaran kasih sayang Allah yang spesifik untuk orang yang beriman. Dan ternyata bagi mereka yang melakukan syirik, menyekutukan Allah, dan ini real, mungkin bapak-bapak juga pernah mendengar bagaimana yang orang pengen, mungkin ini lebih banyak ceritanya zaman dulu, pengen kaya cepet, dia apa istilahnya itu, kalau bahasa Sunda tuh munjung gitu ya, kalau di ini tuh apa, ngepet gitu ya, dan lain sebagainya. Hah? Ya, pesugihan itu, pesugihan. Ini kan bukan tradisi, tapi ada apa ya? Ketika seseorang manusia nggak bisa menjaga akal sehatnya dan nggak menjaga keimanannya, dia lari berkolaborasi dengan setan. Akhirnya istilahnya itu mencari jalan singkat untuk kaya. Tetapi ternyata kekayaannya itu nggak berkah. Dia kaya, tetapi di penghujung kehidupannya ada saja penyakit ke keluarganya dan lain sebagainya. Dan akhir kehidupannya juga kadang susah untuk sakaratul maut. Ini sebuah gambaran. Dan selanjutnya, orang yang taat ya mendapatkan ketenangan hati yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menegaskan sungguh jiwa dan hati kita akan tenang ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita menggenggam galon. Kalau kita menggenggam galon 1 menit kuat Pak? Oh kuat dong. Ya. Laki-laki perkasa gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita megang galon itu dalam kurun waktu yang sejam, 2 jam, 3 jam pasti akan mengalami kelelahan. Nah, ini secara psikologis, ketika seseorang itu membawa terus beban pikirannya, membawa terus beban
kehidupannya terus ada dalam benaknya, maka di sanalah ada sebuah keletihan jiwa, kecapean pikiran. Maka sungguh filosofisnya itu kalau ditarik dalam sholat, ketika kita sujud, seolah-olah beban-beban yang ada di pundak dan pikiran kita itu terjatuh begitu saja seiring kita bersujud dan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu trik psikologi itu, kenapa kita menyerahkan atau tidak menggenggam terus beban pikiran itu, melepaskannya dalam sholat, dalam kepasrahan kepada Allah, maka di sana ada jiwa yang teristirahatkan, pikiran yang terrefresh ketika sholat. Makanya firman Allah dilihat dari kacamata psikologis, ya, ilmu psikologi, maka sungguh sangat relevan. Ketika sholat, Rasulullah kan minta kepada Bilal, arihna bis sholat, Bilal istirahat kami dengan sholat. Istirahat apa maksudnya? Ternyata kalau disambungkan dengan ilmu psikologi, ternyata luar biasa. Ternyata terbukti kan, istilahnya itu ada yang artis terkenal, populer, tetapi ya namanya hidup pasti ada beban pikirannya. Ketika tidak menemukan solusi dalam kehidupannya, akhirnya ada yang sampai gantung diri, ada yang loncat, ya ke istilahnya itu loncat ke lantai berapa, gantung diri di bawah pohon toge dan lain sebagainya, untuk mengakhiri ya udah mumet ini hidup gitu kan. Nah, tetapi keimanan di sini Allah berikan ketenangan, kedamaian bagi orang yang beriman. Dan kita merasakan itu. Bagaimana ketika kita sholat dengan penuh pengen khusyuk gitu. Beda cita rasanya dengan kita sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Aduh, belum sholat nih, nggak tenang nih, sholat dulu gitu, biar makannya tenang. Beda cita rasanya dengan ketika kita mengosongkan jiwa pikiran kita, pengen memasrahkan diri kita kepada Allah, maka ada sebuah energi yang begitu luar biasa. Nah, inilah yang dari sinilah kita pahami bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka begitu menikmati ibadah mereka, ya, beda gitu sama kita, bedanya dikit, ya. Seperti halnya Ali bin Abi Thalib ketika pulang dari peperangan, badannya terkena anak panah, apa yang dilakukan? Kalau kita kan, berarti dibius dulu gitu kan. Beliau enggak, Ali bin Abi Thalib, silakan cabut ketika aku sholat. Berarti kan kehusuannya itu begitu dalam. Beda dengan kita gitu kan. Kalau kita Allahu Akbar, langsung. Bukan Allah yang maha besar, tapi kerjaan apa yang belum beres gitu kan, masih terlang-lang buana, tahu-tahu salam aja gitu kan. Nah, itulah gambarannya. Makanya penting sekali kenapa kita harus menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Selain Rasulullah menjamin keberkahan, ya, ma iztama qaumun fi baitillah min buyutillahi yatadarusuna al-Qur'an wa yatadabbaruna. Jadi kalaulah ada sekelompok hambaku ini di majlis ilmu, mereka mengisi jiwanya, ya, sama seperti HP kan, kita kalau HP 10% panik nggak Pak? Panik kan, apalagi kalau dalam perjalanan buru-buru ngecas kan, ya. Maka istilahnya dalam istilah modern itu 4 sehat, 5 sempurna, 6 colokan listrik kan. Sekarang di mana-mana colokan, apalagi ketika safar dan lain sebagainya. Jadi 4 sehat, 5 sempurna, 6 colokan listrik. Nah, itulah gambaran dari bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya, ya, kepada orang yang beriman, terutama di akhirat kelak. Di akhirat surga hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, ya, seperti tadi ya surat yang dibacakan oleh ketua DKM, wal as, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Berarti semua manusia itu berada dalam
kerugian semuanya. Terus yang nggak rugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Berarti agar kita nggak rugi selama dalam kehidupan dunia, berarti harus beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tapi kalau kita ngamalin satu surat aja susah ya. Istilahnya itu kalau apalagi yang udah punya jabatan gitu ya, malah jadi sok-sokan gitu ya. Mengatakan masyarakatnya gak pinter dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi manusia itu akan sombongnya itu keluar ketika berada dalam kejayaan, ketika ada dalam kedudukan yang tinggi. Firaun ya, kenapa mengaku dirinya sebagai Tuhan? Karena dia itu sehat terus, kekuasaannya luas, pengaruhnya luar biasa. Nggak ada yang dapat menghalangi kan? Makanya nggak heran mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka ujian sakit dan lain sebagainya, kalau istilahnya itu ahli makrifat, orang yang suci jiwanya, subhanallah, ketika diberikan musibah sekalipun bisa mengucapkan alhamdulillah. Untuk menurut pandangan orang awam tuh, diberi musibah kok alhamdulillah. Anak yang dinanti-nantikan meninggal, ada ucapan alhamdulillah. Kalau contohnya memahami secara awam, ini orang tua durhaka gitu. Anak lahir meninggal alhamdulillah. Tapi kalau direnungi lebih dalam, banyak sekali ujian-ujian Allah yang datang yang hikmahnya itu menarik diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian secara spiritual kita lebih sadar, lebih mawas diri. Ternyata selama ini tuh kita jauh sekali dari Allah. Kita tuh udah sombong, kita tuh lebih ujub gitu. Walaupun gak kelihatan, ujub itu kan perbuatan hati. Justru perbuatan hati inilah yang berbahaya. Kenapa yang berbahaya? Gak terlihat oleh orang, tapi dihisab oleh Allah perbuatan hati itu. Apa contohnya? Ini jelas di sabda Rasulullah mengisyaratkan untuk kita, seorang alim, seorang mujahid, seorang dermawan. Ini orang keren-keren banget kan? Orang alim, berarti kan ilmunya luas, pendalaman materi ilmunya itu pasti dalam banget. Tapi ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Karena ada perbuatan hatinya yang melenceng. Apa yang melenceng? Ada sebuah orientasi kehidupan yang salah. Ini alim, apalagi kita sebagai seorang yang awam. Seorang alim ketika ditanya oleh Allah di akhirat kelak, untuk apa hidupmu? Dia menjawab, aku mengisi kehidupanku untuk mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, mencerdaskan umat. Keren jawabannya. Tapi kata Allah, engkau dusta. Engkau mengajarkan ilmu karena ingin dihormati oleh masyarakat, ingin diagungkan dan lain sebagainya dari validasi manusia. Itu orang alim. Seorang mujahid, ini mujahid luar biasa. Seorang mujahid juga ternyata sama. Ada sebuah af'alul qulub, perbuatan hati yang salah. Seorang yang dermawan juga sama. Ada sebuah niat yang keliru. Maka dalam pengertian ibadah itu, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendefinisikan begitu apik, begitu detail. Ibadah itu adalah ismun jami likulli ma yuhibullah wa yardah minal afwal wal aqwal dhahir wal batin. Ibadah itu bukan hanya sebatas perbuatan gerak badan kita, sholat dan lain sebagainya, tapi seluruh apa yang Allah sukai dari ucapan kita, zikir kita, bacaan doa sholat kita, terus
ucapan, perbuatan, zahir wal batin, yaitu anggota badan dan batin. Nah, batin inilah yang sangat halus sekali. Sangat halus sekali setan itu masuk, bahkan kita nggak nyadar gitu. Ketika kita merasa ujub saja dengan apapun yang Allah berikan kepada kita dari kelebihan yang orang lain kurang dari itu kan begitu halus. Maka ketika ujub, maka sungguh Allah itu nggak menyukai orang-orang yang sombong dan ujub. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mencas jiwa kita dengan menyisihkan waktu untuk taklim, untuk memperdalam agama secara offline gini gitu kan. Kalau online kan nge-zoom apa YouTube biasanya nggak sampai tamat kan Pak ya, cuma kayak pengantar tidur kan gitu ya, 5 menit kita gerin habis itu jadi pengantar tidur. Tapi kalau di majelis ilmu yang offline kan ada keberkahannya. Selain menuntut ilmu, sama-sama belajar, sama-sama mengisi jiwa kita dengan ilmu dan hikmah, kita juga dapat keutamaan menunggu waktu sholat. Nah tadi itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah selanjutnya ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Malik ya, jikalau dipanjangkan mimnya artinya menguasai, berarti pemilik. Dapat juga dibaca dengan Malik dengan memendekkan mim yang artinya raja. Nah ini dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu unik sekali, salah harokat bisa salah arti. Contoh, wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Ibrahima harokat akhirnya apa Pak? Patah kan? Ibrahima Rabbu itu harokatnya iya benar. Harokatnya apa Pak? Doma. Nah kalau diartikan, dan ketika Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim. Nah kalau dalam kaidah tata bahasa Arab, doma itu secara sederhananya, doma itu dia jadi pelaku, jadi subjek. Kalau patah dia jadi objek, jadi maf'ul bih, itu sederhananya. Maka ketika kebalik bacaannya, wa idibtala Ibrahimu rabbahu, kebalik harokatnya, artinya beda enggak? Beda jauh. Jadi bukan Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim, tapi Ibrahim yang menguji Tuhannya. Waduh, kan repot ketika Ibrahim menguji Tuhannya. Kenapa? Karena salah membaca harokat. Nah ini salah satu keunikan bahasa Arab. Itu baru tata bahasa Arab Al-Quran, belum lagi mujizat yang lain kan, luar biasa. Selanjutnya dihubungkan kepemilikan dari pembalasan kepadanya, meskipun miliknya adalah dunia dan akhirat. Di dunia adalah tempat ujian, aturan bisa diakal-akalin kan kalau di dunia gitu kan. Ini ada pemilihan RT, wah nggak boleh umurnya segini, wah bisa dibuat lagi kan, direvisi aturannya. Tapi ketika di akhirat, Allah lah sang pemilik keadilan. Tidak ada sedikit pun dari kejahatan, dari kezaliman, dari kemaksiatan yang luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah orang yang muflis. Rasulullah main tebak-tebakan dengan para sahabat. Jadi tebak-tebakan bukan hanya di zaman kita, di zaman Rasulullah ada lagi ngumpul bareng gitu. Sahabat, tahu nggak orang yang muflis? Kan? Maka sahabat menjawab, orang yang muflis itu orang yang bangkrut di dunia, berdagang bangkrut. Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan hakikat muflis itu adalah orang yang pulang kampung ke negeri akhirat. Di akhirat dia membawa berbagai macam pahala kebaikan. Tahajud gak dilupain, sholat rawatibnya gak lepas, apalagi sholat fardunya, saum Senin Kamisnya dilakukan. Pas mau masuk surga, sebentar katanya. Ternyata
ada sebuah keadilan yang tidak ditegakkan ketika di dunia. Ternyata ada orang yang pernah dia sakiti dengan lisannya beberapa orang, sehingga singkatnya si pahala kebaikan sholatnya dikasih ke orang yang disakiti, beres. Ada lagi nih si B, minta lagi, minta keadilan kepada Allah. Dia pernah menyakitiku ketika di dunia, kasih tuh pahala puasanya terus sampai habis pahalanya. Ternyata pas habis masih ada lagi yang minta, dia pernah menyakitiku. Wih, dasarnya itu lisan ya, gak bertulang tetapi nyereset gitu kena hati. Itu bahasa Jermannya itu melukai luar biasa. Kalau dianalogikan dalam psikologi itu, jiwa manusia yang terluka itu seperti kayu yang dipukul pakai paku gitu kan sampai penuh. Ketika dicabut, lukanya masih ada nggak, Pak? Masih ada kan, lubang-lubang. Sama dengan hati kan, ketika disakiti bisa aja memaafkan, tapi lukanya tak pernah hilang gitu kan. Seperti luka mungkin bapak-bapak sama mantannya, kan masih ingat-ingat kan, terngiang-ngiang. Maka istilahnya ada ya, nggak move on gitu kan. Nah itulah selingan. Selanjutnya, pada hari itu antara raja-raja di dunia ya dengan rakyat sama, tidak ada perbedaan. Jangankan di akhirat, di bumi Allah ya, di masjid kan semuanya sama ya. Rekeningnya yang 10 juta, 5 juta, 100 ribu semua sejajar kan. Mau sepuh, mau pejabat, mau apapun, mau ustadz, mau awam, tetap saja sama kan. Jangankan di akhirat, di masjid saja, di rumah Allah sama rata. Nah, mereka tunduk kepada keagungan Allah, menunggu pembalasannya, mengharapkan pahalanya dan takut terhadap siksaan Allah. Dalam surat Al-Qiyamah, Allah memberikan sebuah gambaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan jiwa yang menyesal. Nah, kalau dilihat dari ayat kedua ini menjadi sebuah tingkatan dari jiwa manusia. Ada nafsu amaroh, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu amaroh itu adalah nafsu yang orang itu dikuasai dengan nafsu amarah. Apa contoh sederhananya? Yaitu ketika kehidupannya didorong oleh hawa nafsunya ya. Ke masjid berat, sholat 5 waktu berat, dan ibadah-ibadah yang lainnya berat. Tetapi untuk hiburan, untuk dugem ataupun yang berbau-bau kelalaian itu sangat gampang. Sering marah-marah, emosian dan lain sebagainya. Sumbu pendek, masalah kecil menjadi besar, apalagi masalah besar menjadi luar biasa. Inilah gambaran dari nafsu amaroh. Dan ternyata nafsu inilah yang mempengaruhi kita sholatnya khusyuk atau enggak. Kenapa? Gini, orang Arab tuh kan pinter bahasa Arab, bener gak Pak? Bener gak? Kan di sana anak TK juga udah pinter bahasa Arab kan? Kalah sama kita kan? Kayak anak di Amerika SD TK udah pinter bahasa Inggrisnya. Nah, orang Arab paham bahasa Arab, tapi dalam konteks sholat mereka bisa tidak menikmati sholatnya walaupun paham. Kenapa? Ternyata ini hubungannya dengan hawa nafsu. Ketika seseorang didominasi dirinya oleh hawa nafsu, maka otomatis ketika didominasi oleh hawa nafsu, yang menjadi puncak kenikmatannya itu bukan ibadah, tapi yang menjadi puncak kenikmatan itu adalah yang sesuai dengan hawa nafsu. Kemaksiatan akan terasa nikmat dan lain sebagainya. Nah, otomatis kenikmatan ketika magnet jiwa kita diseret ke magnet negatif, merasakan sesuatu yang dosa kemaksiatan itu nikmat sekali.
sampai berulang-ulang kita lakukan, maka sungguh Allah cabut kenikmatan dalam ibadah kita, sehingga walaupun kita paham bacaannya, tapi kita nggak menikmati sholat kita. Nah mungkin kehusuan kita dalam sholat itu kok nggak pernah husu-husu ya sholat gitu ya dari dulu gitu kan. Tapi ya minimal alhamdulillah kita masih diberikan hidayah untuk melaksanakan perintah Allah, dan itu perlu dijemput dan dijaga. Tapi ini berkaitan dengan kehusuan dalam sholat, ternyata menurut ulama bisa memberikan pengaruh yang besar. Contoh sederhana, Buya Hamka pernah tugas ke luar negeri. Nah pas di luar negeri kan mereka nggak terlalu ketat gitu masalah yang gitu-gituan. Paham ya Pak? Paham ya? Nah ditawarin tuh, kayak yang nawarnya songong, ulama ditawarin. Ini mau nyobain nggak katanya? Orang Rusia lah gitu kan, nyobain nggak? Ya ulama kan nolak gitu kan, nggak mau. Padahal beliau tuh berbulan-bulan. Bisa dibayangkan kan Pak? Kita nggak ketemu istri seminggu 2 minggu kan, udah bertanduk, udah pusing. Nah ini berbulan-bulan. Tetapi hikmahnya, ketika beliau menolak godaan itu, beliau mengatakan kayak gini. Ketika besoknya sholat subuh, aku tidak pernah merasakan kenikmatan kehusuan sholat yang luar biasa seperti hari ini. Kan luar biasa. Ternyata sekelas beliau, ulama besar, ketika beliau benar-benar komitmen dengan keimanannya, Allah berikan nikmat yang sungguh luar biasa. Dan hal ini selaras dengan sabda Rasulullah. Bagi kita yang ingin merindukan manisnya iman, manisnya beribadah, ini ada 3. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimman siwahu. Ada 3 golongan yang dimana 3 golongan ini akan merasakan sensasi manisnya iman. Gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Ini karena soal rasa. Sama seperti kita menjelaskan kata manis. Apa tuh manis? Wah kita jelasin, nggak ngerti-ngerti. Ya, lebih jelas tidak dijelasin gitu daripada dijelasin. Apa itu manis? Ya itu harus dirasa, harus dikecap. Nah, Rasulullah memberikan isyarat ada 3 golongan yang akan merasakan manisnya iman. Siapa? Yang pertama itulah an yakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimman siwahu, yaitu orang yang menjadikan Allah yang pertama dan utama dalam kehidupannya. Jadi Allah, keridhaan Allah itu yang jadi skala prioritas dalam kehidupannya. Maka kalau sudah terbentuk dalam jiwa, Allah berikan tetesan-tetesan manisnya iman. Semoga dengan tolabul ilmi ini kita sama-sama mencarger jiwa kita, mencas keimanan kita agar full kembali, dan semoga ini menjadi jembatan sebagai ikhtiar kita menjemput hidayah dan menjaga hidayah itu agar tetap menyala dalam relung-relung jiwa kita, dan semoga menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kehidupan kita yang sekali ini di dunia. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.